Dosen nyentrik. Halo, suara saya terdengar dengan baik? Dengar, Pak. Iya, Pak. PPT-nya Pak. sudah muncul? Tangkap layarnya sudah muncul? Atau belum? Belum. Sudah. Sudah apa belum? Sudah, Pak. Belum. Oke, saya ulangi lagi. Masih ada saja ini yang bergabung. Sudah lengkap dah ini atau belum? Sudah? Ada lagi yang belum? Kurang 2 anak, Pak, kayaknya. Materinya sudah muncul? Sudah, Pak. Klasifikasi Oke. teori sastra. Oke, sambil menunggu nanti ya. Hari ini kita akan berbicara tentang klasifikasi teori sastra. Ya, melanjutkan dari pertemuan kedua kemarin, karena di pertemuan ketiga saya tidak bisa mengisi. Rencananya mau saya isi materi di e-learning, tetapi saya juga belum sempat mengisikannya, sehingga pertemuan ketiga kita lakukan di minggu yang keempat ini. Nanti kita akan carikan hari untuk pengganti, atau nanti akan saya buatkan video untuk disimak dan saya masukkan di e-learning. Jadi begitu. Oke, saya lanjutkan terkait dengan klasifikasi teori sastra. Jadi mungkin ini akan terasa berat ya. Seperti di awal-awal saya menyebutkan bahwa teori sastra itu adalah pintu masuk ke wilayah sastra, khususnya di mata kuliah yang spesifiknya tentang sastra. Pintu masuknya adalah teori sastra ini. Ya, nanti kalian selain sastra juga akan belajar bahasa dan juga pembelajaran. Nah, ini sebagai pintu masuk untuk pembelajaran sastranya. Ya, mungkin akan sedikit berbeda dengan pembelajaran sastra yang diterima selama di sekolah. Ini cukup berbeda, bahkan sangat signifikan perbedaannya. Jadi harapannya ya, saya penyampaian materi ini setidaknya mengenal ya. Pengenalan. Selanjutnya untuk kenal lebih dekat, maka jalannya kalian harus banyak membaca. Tuh, kalau nanti tanpa membaca tidak akan mengenal lebih jauh tentang teori sastra dan teori-teori lain terkait mata kuliah kesusastraan. Kita lanjutkan. Klasifikasi teori sastra sendiri, ini ada beberapa tokoh yang sudah membuat klasifikasinya. Ini sudah saya rangkum beberapa ya. Versi Tanaka ini menyebutkan kalau teori sastra itu terbagi menjadi dua, yakni mikro dan makro. Ya, mikro itu kecil, makro itu luas. Ya, kalau kecil itu berarti hanya pada batasan karya sastra itu sendiri. Nah, sedangkan kalau makro ini mencakup hal-hal yang di luar karya sastra. Ya. Sebenarnya istilah-istilah itu, ya, semua pemikir-pemikir ini, ahli-ahli ini, sebenarnya hampir sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Ya. Nah, kalau
Welek ini menyebutnya sebagai intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti apa yang ada di dalam karya sastra, kalau ekstrinsik berarti sesuatu yang berada di luar karya sastra itu sendiri. Nah, Abrams lebih spesifik lagi, ia membuat kategorisasi lebih banyak daripada Tanaka dan Welek. Ia menyebutkan teori objektif, teori ekspresif, teori mimetik, dan teori pragmatik. Ya. Apa sih teori objektif yang dimaksudkan oleh Abrams? Yakni teorinya ini menggunakan pendekatan terhadap aspek karya sastra itu sendiri, ya, itu objektif. Nah, kemudian kalau ekspresif itu adalah pendekatan yang menitik beratkan aspek pengarang atau penciptanya, ya. Dan yang ketiga ini aspek mimetik. Pak. Ya, bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke, yang selanjutnya ini adalah mimetik, ya. Teori mimetik ini menggunakan pendekatan terhadap aspek semesta. Maksudnya apa aspek semesta? Aspek semesta ini adalah yang mencerminkan alam semesta, ya. Berarti sesuatu yang berada di luar karya sastra, ya, bukan pengarang, tetapi hal-hal yang memang akan ditangkap oleh pengarang, ya, dari hidup dan kehidupan di alam semesta ini, kemudian diolah menjadi karya sastra, ya. Itu untuk teori mimetik. Sedangkan untuk teori pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang mengutamakan aspek pembaca. Nah, jadi ini hal-hal yang dikemukakan oleh Abrams, ya. Ini lebih mendetail daripada Tanaka dan juga Welek. Ada yang bergabung lagi? Perlu saya konfirmasi? Tidak ada, ya. Sudah lengkap ini, G. 14 anak. Oke, saya lanjutkan. Ya. Dari apa yang didefinisikan oleh Abrams, ini teori-teori yang terkait dengan teori objektif, yakni strukturalisme, semiotik sastra, dan new criticism, dan yang keempat dekonstruksi dan poststrukturalisme. Kalau strukturalisme sendiri ini ada aliran formalis, genetik, dan dinamik. Sekarang kita masuk pada struktural formalis terlebih dahulu, ya. Istilah formalisme ini sebenarnya muncul, ya, dari bahasa Latin yang artinya ini bentuk atau wujud. Nah, lantas kalau teori struktural formalis itu bagaimana, ya? Yakni sebuah teori yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada karya sastra secara fokus, ya. Jadi aliran formalis ini, ya, ini lebih khas, ya. Maksudnya lebih khas apa? Karena cakupannya tidak luas, ya, hanya berfokus kepada karya sastra itu sendiri. Jadi tidak
terlalu luas sehingga teori ini disebut sebagai teori yang sangat utuh terkait dengan struktur, ya. Bahkan ketika hendak mengkaji kebahasaan dalam sebuah karya. Nah, pelopor dari teori ini yakni karena kuatnya ini kaum formalis di Rusia, maka munculnya dari Rusia di tahun 1915 dan hingga 1930. Ya. Ada beberapa nama, ya, Roman Jakobson, René Wellek, ya, seperti yang saya kutip di awal tadi, Shklovsky, ya, Eisenhower, Henov, ya. Ini adalah pelopor-pelopor, ya, dari formalis Rusia. Nah, walaupun akhirnya René Wellek dan Roman Jakobson ini meniti karir, ya, di Amerika Serikat, ya, harus mengajar di Amerika Serikat. Nah, tentunya itu terlepas dari itu nanti bisa dipelajari di sejarah sastra dunia. Nah, kita lanjut. Sumbangsinya bagi kaum formalis, yakni ilmu sastra ini, ya, mengarahkan kepada unsur-unsur puitik dari karya sastra itu sendiri, ya, sehingga secara otonom, secara bebas bisa menganalisis karya sastra, ya, pada struktur dan bahasanya. Ini kelebihannya dari teori struktural formalis. Ya. Jika itu dikatakan sebagai sebuah kelebihan, ya, kelebihan itu berpijak pada apa? Yang pertama, yakni karya sastra. Kemudian yang kedua, unsur pembangun karya sastra. Ketiga, yakni hubungan atau keterpaduan antara unsur satu dengan unsur yang lain di dalam karya sastra itu sendiri, ya. Jadi format atau alur dari teori ini, ya, ini berfokus pada hal-hal yang ada di dalam karya sastra. Ya. Selanjutnya, teori struktural itu ada pembagian, yakni struktural genetik. Ya. Kenapa teori ini muncul? Karena dianggap bahwa teori pertama, ya, ini kok hanya berbicara tentang karya sastra saja, ya. Ada rasa-rasa yang belum terpuaskan, sehingga muncullah teori strukturalisme genetik ini. Pendirinya, yakni atau penemunya, yakni Lucien Kortmann dari Paris dan Taine, ya, dengan prinsip dasar, yakni bahwa karya sastra ini bukan sekadar karya imajinatif yang sifatnya personal, tetapi karya sastra ini dianggap sebagai cerminan atau bahkan produk budaya yang diciptakan, ya, dari menangkap realita, ya, makanya disebut cerminan atau produk budaya. Jadi prinsip dasarnya teori ini adalah itu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah sama dengan lahirnya teori yang kedua yang merupakan ketidakpuasan dengan teori yang pertama, ya. Jadi di sini struktural dinamik ini dimunculkan untuk lebih menyempurnakan dari teori yang pertama, pembagian teori struktural yang pertama dan yang kedua. Nah, struktural dinamik ini, ya, kali pertama dimunculkan di mana teori struktural itu bisa digabungkan atau bisa dikawinkan dengan teori-teori yang lain. Nah, yang pertama yakni teori semiotik yang awalnya digunakan. Nah, teori struktural dinamik ini, ya, awalnya digunakan untuk mengkaji puisi. Puisi sebagai karya sastra yang sangat padat, ya. Kata-katanya tidak panjang seperti prosa, ya. Tetapi butuh pencermatan lebih dalam untuk memahami apa sih maksud dari sebuah puisi.
Nah, untuk memahami itu, maka teori semiotik. Teori semiotik itu teori tentang simbol-simbol, tentang tanda-tanda. Ya, itu yang lebih fokus menelaah dari kata-kata ini bisa bermakna apa. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata satu kata bisa bermakna 4. Nah, itu dari teori semiotik. Jadi seperti itu penekanannya, ya. Kalau struktural dinamik ini, ya, pembongkarannya ini, ya, digabungkan dengan teori semiotik, ya. Jadi struktur yang ada di dalam karya sastra itu dibaca secara mendalam, ya, maknanya, dan makna itu dihubungkan dengan kenyataan atau realitas yang ada di masyarakat, ya. Jadi struktur yang ada di dalam karya sastra, ya, secara kebahasaannya atau tandanya ini dibaca dengan teori semiotik, ya. Pembacaan itu untuk menghubungkan karya sastra dengan kehidupan nyata, ya. Jadi di situ. Nah, tokoh strukturalisme ini dipelopori oleh Julia Kristeva dan Roland Barthes. Nah, itu ketika kita berbicara teori yang pertama, yakni teori tentang strukturalisme. Nah, tadi sudah kita singgung terkait dengan teori semiotik, ya, yang digabungkan dengan teori struktural, ya, sehingga melahirkan strukturalisme dinamik, ya. Lantas semiotik sendiri itu apa? Ya, semiotik yakni diambil atau didefinisikan sebagai tanda-tanda atau sistem tanda sehingga bisa memahami sesuatu, ya, baik tanda itu berupa objek, peristiwa, ataupun yang lebih luas yakni seluruh kebudayaan yang ada di masyarakat itu bisa dianggap sebagai sebuah tanda. Kalau kita di mata kuliah budaya Nusantara kemarin, ya, saya menyebutkan ada contoh kebudayaan Ujung, ya. Ini dianggap sebagai tanda di dalam teori semiotik itu bisa. Jadi ketika kita menganalisis sebuah produk budaya misalnya Ujung, ya, maka ujung ini dianggap sebagai tanda yang bisa dipelajari apa sih maksud-maksud dari ujung tadi. Kenapa masyarakat menyebutkan bahwa ritual ini untuk memanggil hujan, ya. Ada yang bergabung ya sepertinya. Jadi semacam itu untuk teori semiotiknya, ya. Bagaimana bisa ditangkap perkenalannya? Bisa saya lanjutkan sedikit lagi? Ya, bisa, Pak. Oke, kita kembali lagi ke teori semiotik sastra. Ya. Kalau yang pertama tadi strukturalisme itu dibagi menjadi 3, dan ini yang kedua yakni semiotik sastra. Ya. Siapa sih yang mempelopori? Kalau di Prancis ada Ferdinand de Saussure. Ya. Ferdinand de Saussure ini, ya, pelopor teori tanda atau semiotik, tetapi fokusnya pada bahasa. Ya. Kalau nanti kalian mempelajari bahasa, maka akan ketemu dengan Ferdinand de Saussure. Kemudian yang ketiga, ini teori baru, yakni disebut sebagai New Criticism, atau dalam bahasa Indonesia kita akan menyebutnya sebagai teori kritik baru. Kritik sastra mutakhir, jadi semacam itu. Nah,
Kalau di barat ini dikatakan sebagai teori baru itu karena sebelum-sebelumnya ya munculnya teori strukturalis itu kan sudah sangat lama ya. Nah, kemudian baru teori-teori itu dianggap sebagai pandangan yang cukup lama atau usang ya, atau sudah tidak relevan lagi dengan zamannya. Kemudian muncullah teori baru ini yakni New Criticism ya. Karena di barat itu literasinya sudah maju ya. Ini sebagai teori baru ini munculnya pada 1920 hingga 1960. Ya, kalau di sini bahkan di Indonesia belum ada ya Indonesia. Karena Indonesia adanya ketika bahasa Indonesia lahir. Bahasa Indonesia lahir tahun berapa? Ada yang tahu? Harus tahu anak bahasa Indonesia. Tahun berapa? Sumpah Pemuda 1928 ya. Jadi bangsa Indonesia ada 1928 ya. Sedangkan di sana ini sudah menemukan teori-teori ya di barat. Nah, sedangkan di Indonesia ini 8 tahun sebelum adanya Indonesia ya. Seperti itu makanya ketika kita berkiblat kepada barat kita tetap akan tertinggal. Mengapa start kita tertinggal? Jadi semacam itu, makanya ketika kita berkiblat pada budaya yang bukan budaya kita akan tertinggal karena kita sebagai newbie atau pengguna baru ya. Makanya kalau kita berpedoman kepada milik kita sendiri, kita akan menjadi petarung yang tangguh. Bedanya di situ. Jadi untuk tokoh-tokohnya ini ada Richard, kemudian T.S. Eliot, Greenberg, ya, Robert Penn-Warren, Ellen Teach, Blackmore, William Whitsitt, ya. Jadi itu tokoh-tokohnya yang menjadi pelopor dari teori New Criticism sendiri. Nah, lantas kalau secara definitif ya ini hampir sama dengan kaum formalis atau teori struktural formalis tadi. Namun kajian untuk New Criticism pada era awal dulu yakni ditemukan pada 1920 hingga 1960 ini lebih difokuskan hanya untuk mengkaji puisi ya, kemunculannya. Apakah teori ini bisa digunakan untuk prosa atau drama? Bisa untuk saat ini, tetapi yang perlu diketahui kemunculan kali pertama itu untuk mengkaji puisi. Selanjutnya kita masuk ke wilayah dekonstruksi dan poststrukturalisme. Post berarti kan sesudahnya ya. Kalau tadi teori pertama itu strukturalisme, kemudian teori yang kedua itu semiotik ketika New Criticism, dan ini ya untuk melengkapi teori-teori yang sebelumnya karena dianggap masih kurang luas atau tidak puas dan lain sebagainya. Dekonstruksi ya. Konstruksi itu susunan, dekonstruksi berarti penyusunan ulang. Kalau secara katanya semacam itu. Ya. Teori ini dipelopori oleh Derrida, ya. Ada Martin Heidegger yang ahli fenomenologi, yakni teori untuk mempelajari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian Nietzsche, ya, dengan teorinya skeptisisme itu, ya, kalian nanti bisa mencari dan membaca apa itu fenomenologi, skeptisisme, ya. Kalian harus berkenalan dengan hal-hal yang saya sebutkan di dalam PPT ini ya, sehingga nanti kalian bisa masuk ke belantara teori sastra yang memusingkan. Kalian harus berpusing-pusing terlebih dahulu untuk memahami belantara teori-teori sastra.
Tapi kalau kalian berkenalan teori sastra hanya di perkuliahan dan mendengarkan ceramah dari saya, maka itu tidak akan pernah cukup. Ya, jadi itu. Dan teori dekonstruksi ini saya lanjutkan, juga disebut sebagai poststrukturalisme, ya, sebagai konsep-konsep yang dianggap menyempurnakan teori sebelumnya, ya. Selanjutnya, ketika kita menarik simpulan, ya, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, maka, ya, pertama bahwa teori sastra itu merupakan studi tentang teks, ya, walaupun secara teks tetapi bisa secara mendalam analisisnya. Ya, strukturalisme dianggap sebagai kajian yang mendalam karena dianggap sebagai bentuk utama, ya, intelektualitas di dalam teori-teori sastra atau ilmu kesusastraan. Yang kedua, ya, karena struktural ini dianggap kurang kuat atau terlalu sempit, maka akhirnya ahli-ahli sastra ini menghubungkan dengan teori-teori yang di luar sastra itu sendiri, dihubungkan dengan semiotik tadi, ya, ilmu-ilmu tentang tanda. Ilmu tentang tanda itu tidak hanya masuk ke dalam sastra, masuk ke dalam fotografi juga, masuk ke dalam seni rupa, masuk ke dalam tari, masuk ke dalam musik, dan hampir ke semua seni, tidak hanya seni bahasa atau seni sastra saja. Kemudian teori struktural juga dihubungkan dengan psikologi, sosiologi, sejarah, dan bahkan filsafat. Selanjutnya bisa ditarik simpulan lagi, ya, perkembangan teori-teori sastra ini, ya, ini dikembangkan karena kebutuhan, ya, bahwa karya sastra ini adalah sesuatu yang luas, maka harus diluaskan pula ketika hendak menganalisis karya sastra, ya. Jadi semacam itu, tidak bisa lepas dari bagaimana proses karya itu ditulis, ya, siapa yang menulis, ya, di zaman penulis itu sejarah yang terjadi apa, ya, sehingga bisa membaca sejarah dari sebuah karya sastra. Dan itu berkat teori-teori itulah kita akhirnya hanya dengan membaca karya sastra kita bisa mengetahui jagat semesta. Jadi semacam itu. Kemudian yang selanjutnya, bahwa teori strukturalisme ini dikatakan anti humanis, ya. Maksudnya anti humanis berarti tidak manusiawi. Mengapa? Karena hanya menganggap teori yang diagung-agungkan hanya karya sastra itu sendiri dan mengesampingkan teori-teori yang lain, ya. Kemudian keberatan demi keberatan, ya, akhirnya memunculkan teori-teori baru yang terus berkolaboratif, ya, sehingga poststrukturalisme atau pasca strukturalisme ini selanjutnya akan terus dikembangkan dan terpengaruh dengan isu-isu sosial yang ada. Nah, salah satunya yakni feminis. Feminis itu adalah gerakan tentang hak asasi perempuan, ya, yang dibawa oleh Julius Kristeva tadi, ya. Sehingga teori-teori Julius Kristeva ini membahas tentang seluk-beluk dunia perempuan. Jadi semacam itu. Ya, itu sedikit perkenalannya, ya, sedikit perkenalannya. Kalian nanti perlu merasakan bagaimana belantara bahasa-bahasa teori sastra. Makanya saya meminta untuk mempresentasikannya, ya, dimulai di minggu depan. Itu satu harapan saya, kalian akan berkenalan secara langsung dengan teks-teks teori sastra, ya, mengartikan satu persatu kata dan kalimat yang ada di dalam
buku itu. Sehingga apa sih maksudnya ini? Memusingkan. Maka nanti ketika kalian membaca atau mencari teks-teks sastra itu gabungkan dengan membuka kamus biar paham maksud istilah-istilah dari kata yang asing yang ternyata baru dikenal saat kalian membaca teori-teori sastra. Jadi semacam itu yang perlu kalian tekankan ya. Mungkin ketika saya bertanya ada yang bingung, ada yang ditanyakan. Mungkin sebagian besar apa yang mau saya tanyakan. Ada hal-hal itu yang muncul di benaknya, tetapi kurang etis juga ketika saya tidak menanyakan hal itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Dengan perkenalan sebagian kecil dari teori-teori sastra itu tadi. Halo? Suara saya terdengar atau tidak ya? Dengar, Pak. Loh, kalau ditanya kok nggak jawab loh. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oh, tidak lah mulus ya. Oh, ditakoki ono sing ditakok tangga kok ya menengahi. Mohon maaf, Pak. Nggih. Ya, itu sedikit terkait dengan teori sastra ya. Harapannya nanti kalian harus berkenalan lebih dalam tentang karya sastra, teori sastra ya. Karena nanti sampai semester akhir ya, sampai semester 6 bahkan semester 7 ada mata kuliah sastra. Bagi yang tidak suka dengan sastra itu harus mulai berkenalan ya. Begitu juga nanti ketika tidak suka bahasa, lebih sukanya ke sastra, maka kalian juga harus memaksakan diri untuk berkenalan dengan teori-teori bahasa ya. Kalau pembelajaran itu sesuatu yang mutlak ya, karena kalian prodi pendidikan bahasa dan sastra nanti ngajar, jadi teori tentang pembelajaran itu harus diserap dan dicermati dengan baik. Setelah ini ada kuliahnya siapa? Pak Afkar, Pak. Pak Afkar. Mata kuliah apa? Linguistik. Ya, cocok sekali ya, habis sastra kemudian linguistik. Ya, ahli linguistik yang tadi sudah saya singgung tadi Ferdinand de Saussure ya, semoga nanti kalian juga kenal dan akrab nama itu di linguistik. Ya. Sudah dapat buku apa untuk teori sastra? Coba on cam. Coba on cam saya biar tahu wajahnya. Nah, lagi tuh sih. Loh, ini kok ada yang masih di rumah, nggak kuliah nanti setelah ini? Bolos katanya. Oh, bolos katanya. Siapa Enggak, ini? Pak. Siapa tadi? Yang areng gondang ini siapa namanya? Taufik gua. Oh, Taufik. Bukan, Pak. Saya bukan gondang. Kok tulisannya areng gondang? Bentar lagi berangkat, masih nunggu temen. Motornya bareng. Oh, kemarin enggak masuk ya? Budaya Nusantara. Kayaknya wajahnya nggak ada di kelas kemarin ya? Iya, Pak. Oh, iya. 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 Dot. Hai, budal. Yahya, oh Yahya ini juga nggak masuk ya kemarin ya di kelas saya di Budaya Nusantara itu. Yahya. Oke.
Jadi semacam itu yang perlu kalian pahami ya terkait dengan teori sastra. Sekarang tolong dijawab pertanyaan saya. Sudah dapat buku apa tentang teori sastra? Pengantar teori sastra. Siapa yang nulis? Itu Pak PDF. Ya, ya yang nulis siapa? Ya, carilah PDF sebanyak-banyaknya. Ya, saya tidak mewajibkan harus buku cetak, enggak. Ya, buku apapun ya PDF saya malah menganjurkan, tapi jangan cuma di-download baru disimpan di HP ini atau di komputernya atau di laptopnya, tapi dibaca ya. Siap. Ini ada yang masih bergabung ini perkuliahan. Terus selain itu yang lain belum ngapa-ngapain ya, ini berarti ya yang lain nggak download ya, nggak ada yang jawab lagi. Saya punya Pak buku kakak tingkat. Pengarang berarti buku cetak ya, pinjam kakak tingkat. Iya. Buku apa Ya sudah. judulnya? Tapi belajar bahasa bukan teori sastra. Belajar bahasa ya. Maka kemarin kan sudah saya beri link sama Kholis, nggak disebarkan di grupnya dah, di grup kelas dah. Kholis, mana Kholis? Maaf Pak, lupa Pak. Subhanallah, ngono ya. Keenakan nyari buku sendiri Pak. Lah iya, masuk yang ngono, kok masuk mati budal dewe. Ya nanti saya share nanti untuk download PDF, saya share di grup ya. Iya Pak. Diluangkan waktunya untuk browsing betulan di kampus, walaupun jaringan internetnya nggak kuat, tapi kan bisa buat download alon-alon ambek ngerumpi ya. Saya tahu kemarin habis kuliah saya ada beberapa yang nyantol di kampus kok, kayak Maya kemarin kan sampai sore di kampus ya, Ganes. Nah daripada ngerumpi doang lah, HP-nya digunakan untuk download gitu loh. Wifi walaupun lemot di kampus tapi kan masih bisa untuk akses alon-alon waton kelakon. Ngono rek. Wifi kan di kampus Pak. Loh, yo tanya di TU-nya no. Sandinya apa? Yo tanya di TU-nya. TU tanya Mbak Eti. Jema dia. Enggak tahu, enggak tanya. Yo tersesat di jalan nanti. Ya enggak tahu iku yo tanya. Jadi setiap titik itu wifi-nya beda-beda. Kalian di FKIP nanti ada FKIP sendiri, ke LP4 itu wifi-nya sendiri ya. Maka ditanyakan, itu sudah menjadi hak kalian. Kalian bayar toh kuliah toh? Iya Pak. Oh, lah iya ya, itu sih kalian memiliki hak itu untuk akses internet di kampus. Ya. Itu tanya, "Pak ini wifi-nya apa, passwordnya?" Bisa bergabung di sini. Kok ke depan, gedung depan direktorat sana juga nama wifi-nya sendiri, gedung sebelah sendiri. Jadi itu ditanya, nggak apa-apa, itu hak kalian untuk mengakses itu. Ya, selanjutnya di pertemuan hari Jumat kita masih dengan budaya Nusantara. Baru di minggu selanjutnya hari Senin ya, budaya Nusantara kita taruh hari Senin online ya. Baru Jumat depannya lagi itu teori sastra offline. Berarti presentasi pertama kelompok 1 itu offline di hari Jumat. Bukan Mohon maaf, PT-nya budaya Nusantara belum dikirim Pak. Apanya?
PPT yang kemarin. Oh, PPT. Ya, habis ini saya kirim. Sama yang tadi. Enggak keterampilan. Juga nih, Pak. Oh, untuk teori sastra ya. Oke. Itu dulu, jika memang tidak ada yang ditanyakan. Di PPT saya itu sudah saya siapkan banyak ya, rangkuman ya. Nanti kalian bisa membaca dan meng-cross check itu dan mencari buku-buku literatur yang lainnya. Tapi untuk pemanasan selanjutnya ini cukup ya, biar nanti tidak berpusing-pusing ria berkenalan dengan teori sastra. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Ya, silakan Amelia. Untuk budaya Nusantara kan minggu depan di hari Senin daring. Nah itu apakah kelompok 2 presentasi hari Senin itu atau bagaimana, Pak? Kelompok 2 ya Jumat. Presentasi kelompok 2 iya Senin. Yang hari Jumat kelompok 1. Oh iya. Hari Senin kelompok 2. Betul. Iya, begitu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Insya Allah tidak, Pak. Oke. Jika memang tidak ada, maka perkuliahan hari ini cukup. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.